Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas mengenai dividen investing dan saham yang kita bahas pada video kali ini adalah saham yang cukup konsisten membagikan dividen buat para investornya. Seperti biasa, disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, tidak ada jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke, kita mulai dari sebuah ide investasi yang mau saya coba share dalam video kali ini, yaitu memilih saham ya di tengah pilihan yang terbatas gitu. Kenapa pilihannya terbatas? Karena IHSG-nya all time high ya teman-teman ya. Sudah di area-area all time high-nya lagi IHSG kita ini. Mungkin juga bisa break karena inflow dari asing itu cukup besar ya. Ini penting bukan karena ngebahas tentang bandarmologi dan lain-lain, bukan. Tapi kalau sebuah instrumen atau dalam hal ini saham lagi banyak yang beli, lagi inflow asing itu masuknya gede banget ya. Kemarin tuh kalau nggak salah sempat sampai 2 triliun dalam satu hari, ya itu tandanya lagi diminati banget gitu ya. Lagi diminati banget. Mungkin yang selama ini ditebak-tebak oleh banyak investor bahwa banyak investor sedang wait and see gitu ya, khususnya untuk investor big money, ya kejadian setelah selesai pemilu langsung jor uangnya masuk. Mudah-mudahan ini berlanjut sehingga bukan hanya big caps yang terkerek gitu ya, tapi emiten-emiten lain, sektor-sektor yang belum manggung, harapannya bisa ikutan manggung juga gitu ya, ikutan naik. Cuma masalahnya sambil menunggu sektor lain manggung, mungkin sebagian dari kita, saya khususnya juga mungkin teman-teman merasakan bahwa kita mungkin sudah mulai akumulasi dari sejak lama gitu ya, sektor-sektor lain yang belum naik sekarang ini, misalnya kayak properti atau mungkin kayak manufaktur atau misalnya ayam-ayaman gitu ya, itu kan mungkin belum pada manggung nih. Jadi mereka sudah ada di portofolio, cuman belum manggung sektornya. Dan kita ngerasa bahwa saham-saham itu sudah cukup posisinya. Kita tidak ingin menambah posisi. Ya karena alasan apa? Ya mungkin kalau saya pribadi lebih ke strategi saja. Ini sudah alokasi saya di satu saham sekian persen gitu ya. Ya saya nggak ingin nambah lagi. Nanti malah bisa jadi berantakan gitu ya untuk alokasi portofolinya. Jadi akibatnya apa? Dana di RDN mulai menumpuk nih. Saya mau beli saham mana, belum ada lagi yang cukup bagus, cukup menarik untuk perhatian saya masuk di dalam portofolio. Sementara kalau nambah, size-nya sudah cukup. Untuk itulah saya memilih saham yang akan saya gulung terus dengan konsep compounding melalui dividen gitu, melalui dividen. Jadi kenapa BJBR di sini saya bahas? Karena menurut saya BJBR cukup layak kita pertimbangkan untuk mengisi portofolio dividen investing. Pertama, fundamentalnya bisnis perbankan kita tahu cukup solid di Indonesia, big cap saja masih terus growth gitu ya, dan BJBR juga masih punya chance yang sama untuk terus growth ke depannya. Keuangannya stabil dan track record dividennya gitu ya. Lihat saja rekam jejaknya gitu ya. Bagaimana perusahaan ini membagi dividen kepada para investornya. So, mari kita mulai dari fundamentalnya dulu ya. BJBR, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, sekarang sudah ada Bantennya. Jadi kenapa BJBR ini saya pertimbangkan gitu ya. Pertama karena alasan di mana area dia beroperasi gitu ya. Sebagai bank yang sifatnya kedaerahan, operasional daerahnya jelas penting. Dan beruntungnya BJBR ini beroperasi di daerah Jawa Barat dan Banten yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Indonesia secara gabungan. Jadi ini penting, kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan market share yang mereka punya, di mana bank-bank daerah itu memang terkenal menjadi banknya para ASN. ASN mau beli rumah, ASN mau dalam tanda kutip nyekolahin SK-nya gitu ya. Itu larinya biasanya nggak jauh-jauh dari bank daerah. Dan di sini BJBR juga ternyata nggak jauh-jauh dari itu karena dia memegang 56 market share dari ASN. Hal menarik lain lagi dari BJBR adalah transformasi dia menjadi bank dengan jaringan nasional. Melalui apa? Nanti di slide selanjutnya, melalui kelompok usaha bank gitu ya. Kelompok usaha bank adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh para bank daerah konsolidasi untuk memenuhi minimal modal bank beroperasi gitu ya. Jadi ini yang mereka lakukan, konsolidasi. Dan di dalam slide ini juga yang saya ambil dari public exposure dia, mereka itu punya kebijakan dividen yang konsisten ya. Artinya kebijakannya yang cukup happy lah ya investor mendapatkan dividen range yield sekitar 5, 6, 7, 8% itu menurut saya sudah cukup bagus untuk model bisnis perbankan. Nah ini tadi ya, BJBR itu sekarang adalah induk dari kelompok usaha bank. Apa tuh kelompok usaha bank tadi? Di mana semua bank-bank itu diminta untuk memenuhi minimal modal intinya gitu ya. Supaya apa? Kalau
tidak diatur, nanti banyak bank-bank baru bermunculan. Jadi coba diatur regulasinya, berapa modal yang cukup untuk melakukan kredit, masih punya coverage yang bagus kalau ada kredit macet dan lain-lain. Itu regulator. Jadi di sini BPD ini kan nggak punya dana yang sebesar itu gitu ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan workaround adalah berkonsolidasi. Mereka bergabung ya. Jadi dengan adanya gabungan ini, modal intinya bisa jadi satu. Nah, inilah yang dilakukan oleh bank-bank daerah yang lain di sini. Termasuk 3 pendatang baru yang akan segera bergabung dengan BJB adalah Bank Sultra, Maluku Utara, dan Bengkulu. Akibatnya apa? Ini artinya sama aja dengan memperluas jangkauan BJBR. Oke? BJBR tentu saja dalam konsep ini konsepnya kolaboratif, teman-teman. Jadi semuanya untung, dua-duanya untung lah, baik si BPD maupun si BJBR. Lalu pada akhirnya kalau coverage-nya makin luas, kolaboratif, tentu saja kita berharap BJBR revenue-nya makin besar gitu ya. Bagaimana dengan kinerjanya tahun 2023? Kalau langsung menuju ke bottom line yang biasa sering masuk ke dalam berita gitu ya. Laba bersihnya turun gitu. Turunnya adalah 20,5%. Cukup besar ya, cukup besar. Turunnya 20,5% dari 1,7 T menjadi 1,4 T. 9 kuartal 2023 teman-teman ya, karena laporan kuartal 4-nya belum rilis dari BJBR. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari anjloknya minus 20% laba bersihnya BJBR? Kita akan langsung poin ke beban bunga, interest expense, di mana di sini terjadi kenaikan ya. Ini plusnya bukan plus yang positif teman-teman ya, karena biaya bunganya naik dari 3,6 menjadi 5,2 atau naik 43%. Ini jumlahnya saya putar-putar di biar bold. Kenaikannya gede banget. Kenapa beban bunganya bisa naik 43% gitu ya? Kalau kita masuk ke dalam laporan keuangan, kita akan mendapati bahwa di dalam beban bunga yang merupakan komponen terbesarnya adalah simpanan nasabah gitu. Mungkin teman-teman jadi bertanya, loh Bang, simpanan nasabah kok menjadi beban buat BJBR? Kenapa? Jelas jadi beban karena simpanan bank itu ada 2. Bank yang dikumpulkan dengan chip money, kita sering mengenal istilah CASA di sini. CASA ya, saya tulisnya agak susah nih. Adalah current account, saving account, yaitu dana murah yang didapat oleh bank dari pihak ketiga, which is kita, ini customer, karena kita dengan sukarela naruh uang di sana. Misalnya apa? Misalnya karena kita gajian melalui bank tersebut gitu ya. Kemudian kita memang naruh aja, nabung uang cash buat jaga-jaga di bank tersebut. Itu adalah chip money, di mana kita tidak mendapatkan reward apa-apa sebenarnya dengan menaruh uang di sana. Zaman dulu kita di-brandingkan bahwa naruh uang di bank itu dapat bunga yang gede. Sekarang kan sudah enggak. Jadi sebenarnya kita naruh uang di bank itu sukarela saja untuk keperluan cash flow kita sehari-hari. Tapi case-nya BJBR adalah terjadinya peningkatan dana dari pihak ketiga bernama deposito. Deposito ini bukanlah dana murah, alias dana yang harus diberikan reward oleh BJBR. Dalam air ini ya, deposito bunganya 2, 3, atau mungkin 4% yang ditawarkan oleh BJBR. Jadi, BJBR mendapatkan dana dari pihak ketiga, dibayar dengan bunga mungkin 3%, lalu BJBR meminjamkan lagi pada pihak lain ya, kepada para debiturnya dengan bunga lebih tinggi. Ya, ini memang bisnisnya bank memang seperti ini. Jadi, dalam hal ini, tahun 2023 BJBR lebih rame depositonya ya. Mungkin banyak orang tertarik untuk menaruh uangnya di BJBR karena bunga yang ditawarkan gitu ya. Nah, end up-nya kalau kita menuju ke beberapa poin-poin yang biasa kita lihat untuk kinerja keuangan, kita akan lihat beberapa poin yang cukup menarik gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa laba bersihnya itu turun, tapi secara kinerja ternyata oke. Tidak ada terlalu kendala gitu ya. Buktinya apa? Buktinya total penyaluran kredit daripada BJBR itu hampir 2 digit, yaitu di level 9,9%. Kalau misalkan digabung, berarti lebih, ya, digabung dengan yang syariah. Karena kan ini ada 2 unit ya, unit yang konvensional, bunga, dan unit yang namanya pembiayaan. Tapi kalau digabungkan artinya ini capailah 2 digit. Jadi secara pembiayaan kredit, BJBR masih baik-baik aja, masih bertumbuh seperti dengan bank-bank yang lain. Nah, di sisi yang lain, minggu lalu saya bahas mengenai BTPS. BTPS ini adalah bank yang kinerjanya tumbuh juga, tetapi cadangan kerugiannya mengalami kendala yang cukup menantang, di mana CKPN-nya mereka begitu besar, artinya besar juga kredit yang bermasalah. Sebaliknya BJBR, ternyata dia meskipun mengalami non-performing loan yang meningkat, ya di sini non-performing loan NPL, dia mengalami kenaikan ya, plus 19 basis poin, tetapi
CKPN-nya tergolong menurut saya kecil, di bawah 200 miliar. Bunga tertingginya mereka itu di 2,9% gitu ya. Kalau kita naruh sampai jangka waktu 24 bulan atau 12 bulan di dana tertentu 500 juta sampai 2M itu 2,9%. Ini bunga tertinggi dibandingkan dengan apa yang kita lihat belakangan ini di market. Misalnya apa? Misalnya ada BBR yang menawarkan deposito 7%, atau bank-bank digital yang berusaha menyerap dana deposito dengan imbal-imbal 7-8%. Bahkan ada yang melebihi dana dari jaminan LPS. Tapi dalam prakteknya ternyata kita tahu berarti BJBR corporate governance-nya bagus ya, karena mereka tidak melanggar dari aturan LPS, dan mereka juga safe bermain di level deposito yang menurut saya masih sangat-sangat masuk akal, 2,9%. Cashnya BJBR per 9 bulan 2022 senilai 2,475. Ini sudah termasuk untuk membayar 1,1 triliun dividen pada tahun 2023 atas kerja tahun buku 2022. Jadi ini menarik melihat kekuatan kas daripada BJBR gitu ya. Dan BJBR itu juga memiliki total aset yang menurut saya cukup berkembang gitu ya. Mereka memiliki pertumbuhan aset yang sebelumnya 170 triliun menjadi 179 triliun. Dan dalam kondisi ini, saya tidak melihat BJBR adalah sebuah perusahaan yang butuh dana besar untuk ekspansi gitu ya. Misalkan tadi mereka berekspansi melalui agreement, membangun sebuah KUB. KUB-nya ada anak-anak BPD lain gitu, itu kan bukan ekspansi yang membutuhkan biaya besar. Beda ceritanya dengan misalkan manufaktur yang dia perlu expand, let's say misalnya INKP, dia butuh bangun pabrik baru, itu butuh dana besar. Tapi kalau BJBR rasanya dengan sistem perbankan sekarang ini, tidak membutuhkan dana yang gede-gedean banget, jor-joran untuk bisa melakukan ekspansi. Jadi, itu artinya kita bisa memproyeksi kestabilan kas yang cukup oke gitu ya, untuk memberikan dividen secara rutin kepada para investornya. Ini rekam jejak dari dividennya BJBR. Dalam waktu 13 tahun terakhir, nggak pernah absen, bos. Jadi dia rutin banget, rajin banget. Pandemi gitu ya, pandemi lancar ya, nggak ada masalah. 2021 Delta lancar juga ya, tidak ada masalah. Jadi ini adalah bagian dari kekuatan finansial BJBR tadi, sehingga ketika ada pandemi pun dia masih bisa memberikan dividen kepada para investornya dengan DPR, dividen payout ratio, range-nya di 50-60%. Lanjut, sekarang kita coba mau simulasikan ya teman-teman ya, dengan menggunakan compounding dividen di BJBR. Kita akan mulai dari tahun 2024. Kenapa? Karena dividennya tahun ini belum bagi ya. Dividen tahun lalu belum dibagi. Anggaplah kita mulai beli ya dengan modal 10 juta dengan harga 1.200 per lembar saham atau 120.000 per lotnya. Jadi dengan modal 10 juta kita dapat 83 lot gitu ya. 83 lot ini ya, kalau misalkan kita gunakan perhitungan pembulatan aja ya, biar nggak terlalu rumit gitu ya. Pakai yield 7%, itu nominal dividennya adalah 700.000 gitu ya, 700.000. Dan kalau kita jangan pakai dulu ya uang dari dividennya, jadi kita nggak ambil, tapi kita belikan sahamnya ya. 700.000 dengan harga 1.200 dapat 5 saham lagi. Tentu simulasi ini tidak saya buat yang runyam ya teman-teman. Misalkan 5 saham barunya ini di harga yang berbeda, enggak. Tapi saya menghitung bahwa di tiap tahunnya ada kenaikan harga saham gitu ya. Jadi saya nggak membuat simulasi ini sangat real, tapi teman-teman bisa dapat gambaran besarnya. Nah, dengan kita membelikan uang dividen, kita belikan sahamnya lagi gitu ya. Terus seperti itu sampai tahun 2028, kita akan ketemu bahwa uang dividen yang diterima di tahun 2028 itu totalnya adalah 4.155 gitu ya, atau 40% dari modal awal ya, 4 jutaan dari modal 10 juta di tahun 2028, atau setelah kita 5 kali menerima dividen. Tapi yang menariknya adalah jumlah lotnya itu bukan lagi 83. Jadi kalau kita startnya dari 83 lot, di tahun 2028 kita sudah punya 112 lot gitu. Artinya lotnya nambah nih di sini. Jadi kalau misalkan dengan 5 tahun terakhir kita beli secara bertahap rutin setiap dapat dividen, asumsikanlah ya kita kan, karena harga sahamnya BJBR toh kan nggak pernah sampai tinggi-tinggi banget gitu kan. Asumsikan kita average-nya di 1.450 gitu ya, jadi nggak tinggi-tinggi nih average-nya. Demikian juga dengan harga jual ya, kita nggak ngeset harga jualnya kayak 2.000, 3.000 kan, nggak. Kita setnya harga jual di 1.700. Jadi kenaikannya hanya 17% saja, secara capital gain 17%. Bedanya adalah jumlah lotnya. Jumlah lotnya kita sekarang punyanya 112 lot.
ya tinggal kita kalikan 170.000. Jadi modal awalnya 10 juta menggulung ya ditambah dengan uang hasil dividen itu menjadi 19 juta gitu. Jadi hampir berarti 90% lah ya kenaikannya dari 10 juta jadi 19 juta. Itu sudah termasuk gulungan dari dividennya, dan rasanya kalau kita anggap 90% dibagi ke dalam 4 sampai 5 tahun, ya per tahunnya sekitar 18 sampai 20% ya returnnya. Menurut saya masih cukup fair dan bagus banget ya dengan konsep yang mudah dijalankan dan nggak perlu ambil pusing untuk memantau kinerja kuartalan, karena kita sudah yakin saham ini bisa kita pegang untuk jangka waktu yang long term berdasarkan fundamental dan track record dividennya gitu ya. Jadi untuk menutup video kali ini, kalau kita yakin dengan saham yang kita pilih untuk dividend investing, kita sudah harus bisa memproyeksi bahwa dalam jangka waktu tersebut 5-6 tahun saham tersebut kinerjanya stabil ya. Artinya bertumbuh secara konsisten sesuai dengan historinya ya. Artinya perusahaannya bergerak sesuai dengan fundamentalnya, dan teman-teman yang sudah niat untuk dividend investing ini menurut saya bukan untuk semua orang gitu. Saya saja baru mau coba belajar dividend investing. Artinya di sini tuh butuh ekstra sabar, dan kita mungkin nggak akan melihat capital gain yang begitu wah gitu ya, kayak Bagger 100%, 200% multi bagger itu kayaknya nggak sulit lah ya untuk dividend investing. Karena memang fokusnya bukan di bagger-baggeran tapi di compounding gitu ya, di compounding. Kenapa compounding ini jadi salah satu referensi yang sangat bagus khususnya dividennya? Karena Warren Buffett, investor tersukses gitu ya, yang kita tahu juga menggunakan konsep ini, dividen ya. Dia punya Bank Amerika, dia punya Apple tuh dividennya gede-gede banget gitu ya. Jadi meskipun Warren Buffett itu melalui company yang nggak bagi dividen, tapi ketika dia ambil atau pilih saham, mereka suka saham-saham yang membagikan dividen secara rutin kepada para investornya. Dan tambahan, kalau teman-teman kita ingin mempercepat akselerasi jumlah lot tadi gitu ya, saran saya bisa top up secara berkalanya juga nggak perlu tiap bulan, tapi melalui dana khusus. Misalnya apa? Misalnya dana dari THR, bonus, dan lain sebagainya. Asal jangan pinjol-pinjol klub ya teman-teman. So, itu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu teman-teman, khususnya buat teman-teman yang ingin saham-saham dividen dan gimana kira-kira perhitungannya. Meskipun saya kasar banget bahkan dalam video kali ini, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana compounding dari dividend investing itu bekerja. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini khususnya ya, subscribe. Sampai ketemu guys. God bless you. Bye-bye.